pada kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini adalah malam pertama kita membuka majelis ta'lim yang insya Allah akan diadakan secara rutin di tempat ini. Al-Fakir merasa sangat bahagia, sangat beruntung berada di tengah-tengah para jamaah yang Al-Fakir yakin semuanya adalah orang-orang baik. Dan kita yakin bahwa kita semuanya adalah orang-orang baik. Ketika orang baik berkumpul, maka tidak susah untuk mengumpulkan mereka. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu laksana pasukan yang berkelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa. Afan. Sabar ya jamaah, sabar ya. Baik. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Ruh-ruh manusia itu laksana pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau yang saling mengenal, mereka akan saling mudah merapat. Dan ketika ruh itu berbeda, berselisih, maka akan susah untuk dikumpulkan. Maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang baik. Bapak Ibu semuanya hadir ke tempat ini dengan penuh kesadaran diri. Tidak ada paksaan, hadir dengan keinginan sendiri bahwa sesungguhnya kita dihimpunkan ke tempat ini berdasarkan ada kesamaan di antara kita, yaitu apa? Bahwa ruh-ruh kita adalah ruh orang-orang yang baik. Makanya kita mudah Alhamdulillah. Nah, ini enak ini ada. Cakep. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu aja kali ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Sebelum saya membahas sedikit tentang ilmu, saya ingin membahas sedikit tentang tahun baru yang akan saya relasikan dengan apa yang akan kita bahas terkait dengan ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, tahun baru Hijriyah adalah peristiwa yang baru diadakan pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Waktu zaman Nabi tidak ada yang namanya istilah tahun baru. Karena sistem kalender Islam itu baru ada pada zaman Sayyidina Umar. Apa alasan Sayyidina Umar menetapkan bahwa kita harus memiliki kalender sendiri? Ada beberapa masalah yang melatar belakangi kenapa kemudian Sayyidina Umar menginginkan agar dibentuk satu perhitungan kalender tersendiri. Ketika para gubernur yang memerintah di negara-negara umat Islam, mereka merasa kebingungan ketika mereka mendapatkan surat perintah dan sebagainya, maka surat-surat itu tidak disertakan tahun dan tanggalnya. Sehingga menyebabkan mereka merasa bingung, ini surat yang datang dulu ataupun yang kemudian. Maka kemudian disarankan kepada Sayyidina Umar agar dibuat satu sistem pertanggalan, sistem kalender yang tidak mengikut kepada sistem yang telah dipakai
di bagian negara yang lainnya. Karena kita tahu bersama pada waktu itu sudah ada sistem kalender yang digunakan oleh umat Nasrani, yaitu kalender Masehi. Kemudian tercetuslah beberapa ide. Kapan dimulai perhitungan kalender itu? Ada yang mensarankan dihitung sejak Nabi dilahirkan. Ada yang mengatakan sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan sejak Nabi berhijrah ke Madinah. Maka atas saran-saran itu semuanya, Sayyidina Umar lebih cenderung bahwa perhitungan kalender Islam dihitung sejak hijrahnya baginda Nabi dan para sahabatnya ke negeri Madinah. Apa pasal? Karena Sayyidina Umar melihat kalau sistem kalender dimulai dari lahirnya Nabi atau ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka tidak banyak pengajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena keistimewaan ketika Nabi lahir dan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, itu hanya keistimewaan yang berlaku untuk baginda Rasulullah. Sedangkan kita umatnya tidak bisa meniru itu, karena itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika yang dijadikan pijakan adalah proses hijrahnya Nabi dan para sahabat, yang mengalami peristiwa itu bukan hanya Nabi, tetapi juga para sahabatnya. Dan di situ banyak pengajaran penting yang bisa ditiru dan dipelajari oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Dalam hijrah ada pengorbanan, dalam hijrah ada kesabaran, dalam hijrah ada kesungguhan, yang semua itu bisa menjadi pelajaran penting bagi umat Islam yang datang setelah zaman mereka. Maka ditetapkanlah kalender Islam berdasarkan perhitungan kapan dimulai Nabi hijrah ke negeri Madinah, maka disebutlah kalender itu dengan kalender Hijriyah. Itulah kenapa kita hari ini menyebut perhitungan kalender kita dengan kalender Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa hijrah baginda Nabi di dalam Al-Quran dengan cara penceritaan yang begitu mengagumkan. Kita bisa buktikan itu ketika kita baca salah satu ayat daripada Quran yang menceritakan peristiwa hijrah baginda Rasulullah. Ayatnya berbunyi, illa tansuruhu faqad nasaruhullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ila akhir ayat. Ayat ini menceritakan keadaan ketika Nabi bersama Abu Bakar berada di dalam Gua Tsaur. Dalam riwayat disebutkan Gua Tsaur, dalam riwayat yang lain disebutkan Gua Tsaur. Digambarkan dalam ayat tersebut bahwa hadir perasaan takut yang luar biasa di hati Sayyiduna Abu Bakar. Ketika itu orang-orang kafir sudah berada di atas mereka. Seandainya mereka tengok ke bawah, mereka pasti akan mendapati bahwa Muhammad dan Abu Bakar berada di bawahnya. Gementar luar biasa. Allah gambarkan itu dalam surah yang tadi dibacakan. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Cara penceritaan peristiwa hijrah Nabi ini begitu mengagumkan. Allah tidak sebutkan kapan terjadinya. Allah tidak sebutkan di mana lokasinya. Kenapa? Karena hal itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah ketika
Abu Bakar merasa sangat risau. Nabi hadir menenangkan hatinya. Sambil berkata kepada sahabatnya itu, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah turunkan sakinah, ketenangan, dan Allah turunkan pasukan yang tidak mereka lihat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bersama bahwa proses hijrahnya Nabi itu adalah proses hijrah yang dilakukan dengan strategi. Tidak seperti hijrahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika dia hijrah, dia keluar bawa barang-barangnya sambil berkata, siapa yang berani menghalangi jalan saya silahkan. Kalau ingin berpisah dengan anaknya, kalau ingin berpisah dengan ibunya, silahkan hadang saya. Tidak ada yang berani. Umar, siapa yang berani? Jangankan manusia, setan ketemu Umar, dia milih jalan yang lain. Nggak ada yang berani waktu itu. Umar badannya besar, tinggi, tegak. Kalau naik kuda, dia naik di atasnya, kakinya nyengser ke bawah, Pak. Saking besarnya tubuh Umar. Nggak ada yang berani menghadang perjalanan hijrahnya Umar. Tapi Nabi ketika dia hijrah, dia tidak seperti itu. Nabi pakai strategi. Diatur kemana dia harus pergi dahulu. Nabi tidak langsung pergi ke Madinah. Tapi Nabi singgah beberapa hari menginap di Gua Thaur itu. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang kafir. Kalau Nabi langsung pergi ke Madinah, pasti bisa dijumpai. Kemudian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam memperjuangkan agama, itu jangan cuma modal semangat. Inilah sunnah Nabi. Kenapa Nabi tidak lakukan seperti Umar? Bisa tidak kalau Nabi buat seperti itu? Bisa. Siapa yang jagain? Allah. Tapi Nabi nggak mau seperti itu. Kenapa? Kalau Nabi melakukan perkara itu akan menjadi sunnah, akan menjadi jalan hidupnya Nabi dan akan diikuti oleh umatnya. Tapi Nabi lakukan hijrah dengan strategi. Kemudian dia perlu menyewa orang yang memang tahu jalanan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Dibayar orang itu sebagai profesional. Abdullah bin Uraikid dibayar untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa dilalui orang ketika ke Madinah. Strategi, Pak. Orang kalau berdakwah jangan cuma modal semangat, tapi perlu ada strategi. Barulah dakwah itu akan lebih mudah, lebih berhasil insya Allah. Inilah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada bagian yang menarik dari ayat yang tadi saya sampaikan. Ketika menjelaskan peristiwa hijrahnya Nabi, Allah mulai dengan perkataan, Illa tansuruh faqad nasarahullah. Jika kamu tidak mau membela Muhammad, maka Allah telah membelanya. Ketika mereka berdua diusir daripada orang-orang kafir. Ketika salah satu di antara mereka berkata kepada saudaranya, sahabatnya, janganlah bersedih, janganlah takut, Allah bersama kita. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah mulai dengan perkataan, Illa tansuruh. Kalau kamu tidak mau bela agama Muhammad, Allah yang akan bela agama ini. Artinya apa? Dalam peristiwa hijrah, ada pengajaran penting bagi kita bahwa para sahabat Nabi, mereka mengorbankan segala-galanya, berhijrah bersama Rasulullah, jiwa raganya, hartanya dikorbankan untuk Nabi. Untuk apa? Untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, illa tansuruh. Kalau kamu nggak mau nolong, kita jadi orang yang masak bodoh dengan ajaran agama ini.
ada taklim nggak mau ngaji, ada sesuatu yang berkaitan dengan agama kita tidak peduli. Yang kita urus adalah urusan diri kita, keluarga kita. Kalau kalian seperti itu, Allah nggak peduli. Kalau tanpa kalian pun agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad nasarahullah, Allah telah membelanya. Tanpa atau dengan kita, agama ini adalah agama yang pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara tidak langsung Allah menyuruh kita supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi penolong kepada agama ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana Nabi Isa bin Maryam berkata kepada al-hawariyun, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku untuk Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Al-hawariyun ini berkata, kami adalah penolong Allah. Hadirin, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi pembela agama ini. Ansarullah adalah satu perkataan yang Allah abadikan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita menjadi para pembela agamanya. Kalau ada yang berkata, agama ini, agama Islam tidak perlu dibela karena Allah pasti akan membelanya. Betul atau tidak? Betul atau tidak kalimatnya? Betul atau tidak? Ini betul, katanya kagak. Agama ini perlu dibela atau tidak? Masih kurang yakin. Agama ini perlu dibela atau tidak? Kalau ada orang yang berkata nggak perlu bela agama karena Allah sudah akan bela agama ini, betul atau tidak? Hah? Kurang yakin jawabannya. Kalaupun dia berkata bahwa agama ini adalah agama yang pasti dibela oleh Allah, memang tidak salah. Faqad nasarahullah, betul kan? Allah sudah bela. Tetapi kita harus menjadi pembela agama ini. Karena Allah yang suruh, kunu ansarullah. Jadilah kalian sebagai pembela agama ini. Ansar yang mana? Ansarullah, ya, pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks membela agama ini bentuknya banyak. Dan di antara cara yang paling dicintai oleh baginda Nabi dalam konteks membela agama adalah dengan taklim. Karena agama ini bisa lestari apabila dilestarikan juga warisannya Nabi. Yaitu apa? Ilmu. Inilah yang menyebabkan agama ini akan terus terbela. Dengan sebab adanya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Maka orang yang mengaji, mereka adalah ansarullah. Mereka yang mengajar, mereka adalah ansarullah. Mereka yang meliput, yang menyebarkan, yang merekam, mendokumentasikan, itu juga bagian daripada ansarullah. Dan ini merupakan bagian yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi pernah keluar daripada rumahnya. Ketika itu, Nabi melihat di masjid Nabi ada dua halaqah. Halaqah pertama, mereka yang sedang berzikir, berdoa kepada Allah. Halaqah yang satu lagi, mereka yang sedang mempelajari ilmu agama. Kemudian Nabi berkata, haula'i ala khairin, mereka semuanya berada dalam kebaikan. Yang zikir baik, yang mengaji, menuntut ilmu juga baik.
Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalau Allah kehendaki, Allah bisa berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Allah juga bisa berkehendak, Allah tidak berikan apa yang mereka minta. Kemudian Nabi memilih duduk di halaqah yang mana? Nabi memilih duduk di halaqah ta'lim. Nabi tidak jelekkan orang yang berzikir. Nabi sampaikan itu. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa kasih apa yang mereka mau. Allah berkehendak, Allah juga bisa tahan. Kemudian Nabi duduk bersama orang-orang yang belajar agama. Sambil Nabi berkata, Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang pendidik. Karena agama ini bisa tegak dengan sebab adanya ilmu agama. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan ayat yang berisi perintah untuk sujud, tetapi adalah ayat yang berbunyi Iqra. Apa makna Iqra? Baca. Kenapa suruh baca? Karena baca adalah gerbang kepada ilmu. Orang tidak mungkin bisa kenal kepada Tuhan. Orang tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan kalau tidak didasari oleh ilmu. Maka Nabi ketika menerima wahyu pertama kali, perintahnya adalah perintah untuk baca. Orang kalau beragama jangan cuma modal semangat, harus punya modal lain, yaitu apa? Modal ilmu agama. Kenapa? Kalau orang cuma punya modal semangat dalam beragama, ini orang mudah digoda dan diombang-ambingkan oleh syaitan. Kalau cuma modal apa? Semangat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau wafat ketika mengimamkan sholat subuh. Ditikam oleh seseorang yang bernama siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Siapa dia? Dia bukan orang kafir. Dia bukan orang yang tidak kenal agama. Dia tahu tentang agama. Bahkan dia adalah orang yang hafal Quran. Tetapi beliau tidak memiliki kefahaman terhadap agamanya. Maka apa yang terjadi? Inilah orang yang mudah digoda dan diombang-ambingkan oleh syaitan. Berani membunuh muslim, padahal itu merupakan satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita punya ilmu. Ya. Kemudian Sayyidina Ali juga pernah berkata, dia ingatkan kepada kita, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Banyak di antara yang dia sebutkan, saya sebutkan satu saja. Kata beliau, al-ilmu, yang pertama adalah anta tahrusul mal, wal ilmu yahrusuka. Kamu akan senantiasa menjaga hartamu, sedangkan ilmu dia yang akan menjaga kamu. Inilah diantara keistimewaan yang ada pada ilmu. Orang punya ilmu, ilmu itu yang akan jaga dia. Tapi kalau orang hanya punya harta, dia yang akan capek menjaga hartanya. Kalau kita baru punya motor, Pak. Motor kita motor baru. Honda PCX. Yang harganya 36 juta. Itu motor kira-kira kita taruh di luar atau di dalam? Kita taruh di dalam. Ya. Kita masukin ke rumah. Kita kunci starter. Kemudian cukup sampai di situ?
Kita kunci lagi stangnya. Cukup sampai di situ? Kita kunci rodanya. Berapa kuncinya dah? 3. Pintu rumah kita tutup. Berapa kuncinya itu? 4. Kita kokot. Kita pakai itu tuh. Kita pakaiin gituan. Berapa itu kuncinya? 5. Cukup sampai di situ? Belum. Rumah kita kan ada pagernya, Pak. Pagernya kita kunci. Berapa kuncinya itu? 6. Kita tambahin sama gemboknya. Berapa? 7. Buat jagain apa itu? Cuma buat jagain PCX. Capek nggak itu? Capek. Kita pergi ke mall, kita punya helmnya kita punya mahal, berani kita taruh di atas motor kita. Kita bawa ke mall, kita teng gitu helmnya. Saking apanya? Saking sayangnya sama harta itu. Hakikat kalau kita punya harta itu yang kita jagain. Tapi kalau kita punya ilmu yang akan jaga kita. Apa buktinya? Di antaranya adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Man qala aihina kharaja minal bait. Barang siapa yang berkata ketika dia keluar daripada rumahnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kalau ada orang yang berdoa kepada Allah, berkata dengan doa seperti tadi, yuqalu lahu, akan dikatakan kepada dia, kufita wa hudita wa wuqita. Akan dikatakan kepada orang tersebut, kufita, engkau akan dicukupkan, wa hudita, engkau akan diberikan petunjuk, wa wuqita, engkau juga akan dipelihara. 3. Ketika syaitan mendengar apa yang dikatakan kepada orang yang membaca doa itu, wa tanaha anhu syaitan, syaitan berteriak. Apa katanya? Bagaimana kita bisa menggoda orang yang sudah dicukupkan, orang yang sudah diberikan hidayah, orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya teriak. Karena apa? Orang ini membaca doa yang Nabi ajarkan. Yang dibaca itu adalah ilmu. Itu baru satu, Pak. Ketika orang membaca doa itu yang merupakan warisan Nabi, yang bagian daripada ilmu yang akan jagain dia. Inilah kenapa kita pentingnya ngaji. Karena kita perlu menjadi orang-orang yang membela agama ini, dan kita yakin bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat bisa kita manfaatkan sebagai pelindung kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini ataupun nanti setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmulah yang akan membedakan kedudukan orang yang hanya punya iman. Allah akan membedakan orang yang punya iman dengan punya ilmu, kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang yang hanya punya iman saja. Maka mudah-mudahan ta'lim ini menjadi ta'lim yang senantiasa Allah berikan bantuan, Allah berikan keberkahan, dan kita sebagai jamaahnya Allah berikan kita taufik untuk dapat menghadirinya, kita dapat memenuhinya, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari nanti. Demikian, mohon maaf apabila ada yang salah dan keliru, mohon dibukakan pintu maaf. Masalah kitabnya nanti saya akan berbincang dengan sesepuh guru-guru yang ada di sini. Kira-kira kitab apa yang dianggap penting untuk dipelajari bagi orang yang ada di kampung ini. Ya, insyaallah nanti akan diumumkan oleh pengurus musyawarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.